Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bahasan soal ujian yang pertama ya. Di video sebelumnya sudah saya bahas soal nomor 1 dan nomor 2. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Kita lihat dahulu soalnya ya. Nomor 3, dua buah benda masing-masing bermasa M1 2 kg dan M2 3 kg terhubung oleh seutas tali melalui katrol. Pada mulanya kedua benda berada pada ketinggian yang sama dan kemudian dilepas. Setelah bergerak 4 sekon, tali putus. Hitung A. Kecepatan benda saat tali putus. B. Ketinggian M1 dari posisi awalnya saat tali putus. Waktu yang diperlukan M1 sejak tali putus hingga kembali ke posisi awal. Dan kecepatan M1 ketika tiba di posisi awal. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi awalnya posisinya sama, kemudian dilepas. Oke, kita akan lihat bagaimana cara menjawab ini ya. Baik, kita lihat nomor 3 ya. Saya gambar kembali. Jadi ada dua buah benda. Ini benda pertama. Benda kedua. M2 masanya 3 kg. M1 masanya 2 kg. Kemudian dilepas ya dari keadaan awal. Awalnya ketinggiannya sama ya. Nah, ketika kedua benda ini dilepas, maka kedua benda ini akan bergerak. Mengapa? Karena ada perbedaan antara massa benda kedua ini ya. Jadi M1 2 kg, M3 3 kg. Jadi perbedaan massa ini tentu saja akan menghasilkan perbedaan berat. Dan perbedaan berat ini yang akan menimbulkan kedua benda ini bergerak. Ya. Nah, untuk mendapatkan berapa kecepatan pada saat tali putus. Jadi coba bayangkan sekarang dari posisi awal di sini. Karena yang M2 3 kg lebih berat daripada ini ya. M2, ini kan berarti beratnya kan 30 Newton ya. Kita saya gambar sini, ini ada berat sebesar 30 Newton. Sementara yang ini kan beratnya 20 Newton. Akibatnya apa? Nanti yang 30 Newton akan turun. Ini akan turun dengan suatu percepatan tertentu. Dan yang ini akan naik. Ya. Nah, dalam hal ini katrolnya diabaikan ya. Jadi geraknya hanya seolah-olah hanya M1 dan M2 saja. Ini pada saat dilepas, kita sebut pada saat T sama dengan 0 ya. Pada saat T sama dengan 0 di sini. Nah, suatu saat dia kan yang ini naik gitu kan ya. Nah, pada saat T sama dengan 4, pada saat T sama dengan 4, M1 sudah ada di sini ya. Dan sudah punya kecepatan. Nah, itulah yang ditanya ya. Berapa kecepatan M1 saat tali putus. Jadi saat T sama dengan 4, antara M1 dengan M2 sudah tidak ada hubungan lagi ya. Jadi kita lihat M1 di sini. Dia akan punya kecepatan V di sini. Nah, apa akibat selanjutnya? Karena dia sudah punya kecepatan V dan sudah terputus dengan M2, maka nanti ini akan gerak sendiri kan ya. Nah, kalau kita perhatikan dia geraknya arahnya ke atas, maka ini berarti kecepatan
bagi gerak selanjutnya M1 ini merupakan gerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal yang V ini, ya. Sehingga nanti akan meneruskan geraknya ke atas, meneruskan dulu geraknya ke atas, kemudian balik lagi, nah, dan suatu saat tiba kembali di posisi awal di sini. Oke? Jadi ada dua keadaan dalam hal ini. Pertama, gerakan sebelum tali putus dan gerakan M1 setelah tali putus. Nah, yang A yang ditanya adalah kecepatan ini, ya. Kecepatan benda pada saat tali putus. Jadi sebelum tali putus tentu saja geraknya adalah, ingat, akibat adanya resultan gaya kan ya, berarti ada suatu percepatan. Dan kalau ada percepatan, dalam hal ini percepatannya tetap, karena apa? Karena selisih gaya juga ini tetap, gitu kan ya. Maka geraknya berarti GL BB. Maka P ini nanti akan sama dengan V0 plus AT. Kita harus tahu dulu A-nya. Dari mana A-nya? Kita terapkan hukum Newton bahwa A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Nah, kita gambarkan dulu gayanya. Selain 20 Newton, sebenarnya ada gaya yang lain ya. Yakni talinya pasti tegang ini, ada tegangan tali. Di sini juga ada tegangan tali. Terhadap M1 menahan ke atas, terhadap M2 juga ke sini. Karena ini diabaikan, maka tegangan tali di sini sama. Ya. Nah, namun untuk kasus ini kita bisa memandang sistem secara keseluruhan ya. Jadi M1 dan M2 sebagai satu sistem. Jadi A ini adalah percepatan sistem, maka gaya-gaya juga gaya-gaya bekerja pada sistem. Ya, tinggal kita lihat dari sini. Yang secara dengan percepatan kita ambil positif, ya. Berarti ini 30 ya. Secara dengan A dikurangi dengan T. Nah, kemudian ini ditambah dengan T karena ini searah T yang ini plus T baru dikurangi yang 20 berlawanannya. Dibagi dengan M. M-nya adalah massa keseluruhannya kan ya? Karena sistem. Berarti 2 ditambah dengan 3. Oke, T-nya hilang sebenarnya. Jadi kita boleh sebenarnya langsung 30 kurangi berapa? 20. 30 kurang 20 adalah berarti 10 ya. 10 dibagi dengan 5, berarti sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, ini adalah percepatan sebelum tali putus. Dan kecepatan tepat saat 4 sekon, berarti V sama dengan V0 plus AT, kan ya? Namun karena pada saat awal di sini lepas, berarti di sini V0 di sini sama dengan 0 ya. Pada saat di sini awalnya sama dengan 0 kecepatannya. Sehingga 0 plus A-nya 2 dikalikan T-nya 4. Berarti 8 meter per sekon. Ya. Itu adalah kecepatan pada saat tali putus ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ketinggiannya? Nah, jadi ketinggian ini nih sebelum tali putus ya. Nah, karena geraknya GLBB ya dengan percepatan A, berarti ketinggian ya, boleh saja kita nyatakan dengan S atau Y juga boleh, nggak masalah lah ya. Jangan pakai Y. Pakai Y berarti Y sama dengan apa? Rumus GLBB V atau Y0 plus V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ya. Hati-hati, ini bukan menggunakan G percepatannya. Kenapa? Karena gerak sebelum putus percepatannya bukan G, tetapi yang A ini. Ya. Oke. Nah, ini ketinggian di sini. Berarti Y0-nya adalah ketinggian awal di sini. Kita ambil saja posisi di sini adalah posisi di mana Y-nya sama dengan 0. Berarti Y0-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian V0-nya juga tadi kan 0 kan ya awalnya ya. Berarti plus setengah kali A-nya 2 dikalikan dengan T-nya 4. Dikuadratkan ya. Dengan demikian kita dapatkan ketinggian saat tali putus adalah 4 kuadrat ya, karena setengah dengan 2-nya 1 kan ya. Berarti 16 meter. Oke. Nah, yang C yang ditanya adalah apa?
waktu untuk tiba kembali di posisi awal. Nanti kan gini. Nah, ini berarti kalau waktu untuk tiba kembali di posisi awal itu adalah keadaan setelah putus. Nah, setelah putus geraknya adalah gerak vertikal ke atas ya. Jadi menjawab yang C ya. Jadi setelah putus, setelah tali putus ya, M1 bergerak vertikal ke atas. Nah, terus saya kalau sudah begini maka gunakan rumus untuk gerak vertikal ke atas ya. Waktu untuk tiba di sini. Nah, berarti kita sudah tahu dalam gerak vertikal ke atas ini kita bisa coba apa namanya? Lihat ini saja ya. Jadi anggap ini sudah terpisah lah ya. Sekarang kita punya V, ini berubah, V ini kita ganti jadi V0, kecepatan awal pada gerak vertikal ke atas. Kemudian ini tidak lain kan ketinggian mula-mula terapin kan ya, berarti Y0. Yang tadi kita hitung Y ini kan ya, berarti 16 ya, 16 meter. 16 meter ya. Kemudian V0 ini yang tadi nih, 8 meter per sekon. Oke, maka untuk mendapatkan waktu tiba di posisi awal, berarti waktu untuk mencapai Y sama dengan 0. Kita gunakan untuk GLB vertikal ya, gerak vertikal. Y sama dengan Y0 plus V0 kali T min. Ya. Nah, baru nih setengah GT kuadrat. Karena percepatannya sekarang percepatan gravitasi. Tiba di posisi awal berarti ini sama dengan 0. Y0-nya adalah 16 plus V0-nya ini 8 ya. 8 dikalikan dengan T min setengah dikali G-nya ambil 10 saja ya. T kuadrat. Berarti kan min 5 ya. Kita bagi dengan min 5. Oh, enggak bisa ya. Atau pindahkan ke ruas kiri aja ya. Karena ini kalau dibagi min 5 nanti jadi ini ya angkanya. Kita harus saja berarti kita pindahkan ke ruas kiri 5T kuadrat min 8T min 16 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan ini nampaknya tidak bisa difaktorkan ya. Kita gunakan rumus ABC ya. Rumus ABC. Kita gunakan rumus ABC. Maka T12 min B berarti min 8 berarti 8 ya. 8 plus minus akar ini min 8 dikuadratkan ya. Berarti 64. Satu saja dulu ya. Oke. Jadi ini adalah 8 dikuadratkan min 4 kali A. A-nya adalah 5. Kali 5 dikali C. C-nya adalah min 16. Dibagi dengan 2A. 2 kali 5. Berarti kita dapatkan ini sama dengan, kita tulis 8 per 10 ya. 8 per 10 plus minus. Ini berarti 1/10 akar. Nah, ini kan 64 ya. 64 plus, nah, ini boleh kita tulis, ini kan 4 kali 16 itu adalah 64 ya. Plus 5 kali 64 ya. 5 dikali 64. Berarti 8 per 10 plus minus 1/10. Ini boleh kita tulis. Ini kan 1 kali 64 ya. Berarti 64 dikali dengan 6 ya. Atau 6 kali 64 ya. 64-nya boleh kita keluarkan. Ya, ini berapa? 8 ya. Berarti ini 8 per 10 plus minus 8 per 10 akar 6. Nah, kita ambil yang positif ya. Berarti yang
kita dapatkan bahwa T sama dengan, yang positif yang kita ambil, 8/10 plus 8/10 akar 6. Atau kita boleh sederhanakan 8/10 dalam kurung kali 1 plus akar 6 sekon. Oke, biarkan saja seperti ini. Oke, itu bagian D ya, yakni waktu untuk tiba kembali di posisi awal. Nah, yang terakhir yang dicari adalah apa? Yang dicari adalah kecepatan saat di posisi awal. Nah, untuk dapat itu kita bisa gunakan kan gerak vertikal ya, kecepatan setiap satu dicatatkan oleh V sama dengan V0 min GT ya. Berarti V0-nya yang tadi 8 ya. 8 meter per sekon, min G-nya adalah 10, T-nya nih, T untuk tiba di posisi awal kan ya, dari sini ke sini. Ya. Berarti T 8/10 dikali sebentar ya. Dikali ya. G-nya 10, T-nya ini, berarti 8/10 dalam kurung 1 plus akar 6. Berapa ini? Ini kan berarti 10-nya kita coret ya. Oke. Hilang nih, jadi 8 ya tinggal ya. Berarti 8 dikurangi 8. 0 kan? Yang tersisa apa? Yang tersisa min 8 dikali akar 6. Berarti min 8 akar 6. Ya. Min 8 akar 6 meter per sekon. Ya. Jadi tanda negatif ini menunjukkan bahwa arahnya ke bawah. Ya. Baik, itu jawaban nomor 3. Ya. Oke, kita lihat sekarang nomor 4. Dua buah balok MA 3 kg, MB 5 kg dihubungkan dengan seutas tali tak bermassa seperti diperlihatkan pada gambar. Koefisien gesekan kinetik antara balok B dan lantai 0,2. Gesekan tali dan katrol diabaikan. Tentukan besar percepatan sistem dan gaya tegangan tali. G-nya 10, tangan alfanya 4/3. Ini gambarnya ya. Oke. Oke ya, nomor 4. Kita gambarkan dahulu kondisinya. Yang ini yang masanya 3 kg ya. Yang ini masanya 5 kg. Katrolnya diabaikan. Oke. Kemudian ini sudutnya alfa. Di mana diketahui bahwa tangan alfa 4/3 ya. Pertama yang dicari adalah percepatan sistem ya, percepatan sistem. Langkah pertama untuk menyelesaikan ini adalah menggambarkan gaya-gayanya dulu ya, atau diagram benda bebasnya ya. Kita gambarkan gaya-gayanya. Di sini ada gaya sebesar M kali G, massa kali percepatan gravitasi, ambil G-nya 10, berarti 30 Newton. Yang ini juga sama, ada gaya berat sebesar 5 kali 10, berarti 50 Newton. Ya, talinya otomatis tegang ya. Oke.
Ada tegangan tali. Tekan T, tegangan talinya. Ya. Kemudian ada koefisien gesekan ya, koefisien gesekannya 0,3. Berarti ada gaya gesekan di sini ya. Mu-nya 0,3. Nah, pertanyaannya kemana arah gaya gesekan? Dan gesekan tulisannya terjadi di sini kan ya, antara benda dengan bidang miring. Ada dua kemungkinan gaya gesekannya. Kalau seandainya bendanya turun ke sini, M yang di bidang miring, turun di sepanjang bidang miring, maka berarti gesekannya ke sana. Tapi seandainya ini naik, atau yang ini turun, maka gesekannya berarti kebalikan ke sini. Nah, lalu bagaimana untuk melihat gaya gesekan arahnya kemana sebenarnya? Maka kita harus lihat bagaimana gerak kedua benda ini seandainya gesekan tidak ada. Gitu. Ya, ini dengan cara apa? Dengan cara melihat gaya-gaya yang menyebabkan sistem ini bergerak. Ya. Yang pertama sudah jelas 30 ini. Nah, yang kedua, yang 50 ini, karena gerakan ini sepanjang bidang miring, maka berarti yang 50 ini harus kita uraikan. Kedua sisi yang, atau salah satu ke sisi yang bidang miring. Jadi ini kita uraikan, kita bentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Ini kita bentuk sebuah segitiga siku-siku, sehingga kita dapatkan panjang komponen ini. Dan satu lagi yang ini nih, atau kalau saya pindahkan di sini, berarti panjang komponennya yang ini nih. Jadi yang 50 kita urai menjadi dua bagian. Ini, panjang ini. Dan satu lagi panjang ini. Ya. Oke, panjang inilah ya. Nah, untuk mendapatkan masing-masing komponennya berapa, kita bisa lihat, kan ini sudutnya alfa ya. Ingat kalau ini perpanjang, ini kan pasti siku-siku di sini. Sifat gaya berat ya, selalu tegak lurus arahnya dengan permukaan datar ya. Kalau ini siku-siku, ini alfa, ini berarti 90 kurang alfa, maka berarti yang ini yang alfa. Nah, kita sudah tahu bahwa tangan alfa adalah 4/3. Tangan alfanya 4/3. Apa artinya? Artinya kalau tangan alfa 4/3, perbandingan sisi-sisi segitiganya ini kita bisa tahu ya. Tangan itu kan depan dibagi dengan samping. Depannya berarti ini. Ini berarti 4 panjangnya, perbandingannya. Yang ini adalah 3 ya. 4/3 berarti ini 5. Oke. Jadi perbandingan sisi terkecilnya adalah 4/3/5. Nah, kita lihat yang 5 ini kan 50, gitu kan ya? Artinya apa? Ada faktor pengalih sebesar 10. Dari 5 menjadi 50 kan ya? Jadi artinya masing-masing ini nanti gayanya dikalikan dengan 10. Berarti yang ini 4. Berarti ini 4. 4 dikali 10 berarti ini adalah 40 Newton ya. 40 Newton. Dan yang ini berarti otomatis 30 Newton. Oke. Nah, ingat selain gaya, atau kalau ketika sudah diurai, maka gaya yang 50 Newton sudah dianggap tidak ada, ini sudah dianggap hilang. Dan selain gaya-gaya ini tadi ada gaya yang lain sebenarnya ya. Ini gaya apa? Gaya normal. Gaya normal. Kan N ya. Dan gaya gesekan. Nah, untuk melihat kemana gaya gesekan, kita tinggal bandingkan dahulu gaya antara ini yang dalam bidang miring, yakni 40 Newton dengan 30 Newton. Tentu saja besaran 40 Newton kan ya. Artinya apa? Kalau besaran 40 Newton berarti andai ini licin ya, maka dia akan bergerak ke sini. Jadi ini akan turun nanti, jadi akan begini arah geraknya dengan katakan suatu percepatan A, percepatan sistem. Namun karena ada gaya gesekan, maka berarti gesekannya arahnya ke lawannya sini ya. Jadi di sini akan ada gaya gesekan. Nah, kalau bergerak maka gesekannya berarti gesekan kinetik ya, F kinetik. Oke. Sudah dapat, ini adalah gambar atau diagram benda bebasnya atau gambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, tentu saja untuk mendapatkan percepatan sistem kita harus tahu besaran setiap gaya yang ada di sini kan ya. Berarti kita harus tahu dulu FK. FK itu kan rumusnya apa? Mu K dikali N. Berarti kita harus tahu N. N-nya dari mana? Ya dari sini kita lihat ya. Jadi kalau kita untuk yang bidang miring misalnya kita ambil sebagai subu X adalah sepanjang bidang miring, ini sebagai subu Y gitu. Maka
akan berlaku bahwa sigma F pada sumbu Y untuk benda ini ya, bilang miring itu harus sama dengan 0. Berarti N dikurangi 30 harus sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan 30 Newton. Ya. Sorry, N-nya N kecil yang ini ya. Untuk membedakan dengan satuan Newton ya. N sama dengan 30 Newton. Baru kita bisa dapatkan F kinetik kan ya. Mu K dikali dengan N. Berarti 0,3 ya. 0,3 dikali dengan mu K-nya 0,2 ya. Bentar, saya cek dulu ya. Oke, mu K-nya 0,2 ya. Ini 0,2 dikalikan dengan 30 berarti 6 Newton. Ya. Nah, dengan demikian, kalau kita tinjau sistem, ya, tinjau sistem, maka percepatannya tinggal resultan gaya pada sistem dibagi dengan massa total dalam sistem. Ya. Yang menarik adalah 40 dikurangi gesekan kinetik ini kan ya. Berarti dikurangi 6 dikurangi T ditambah T. Nah, sudah pasti habis lah ya, 0 ya. Berarti tinggal dikurangi berapa? 30. Dibagi dengan massanya adalah ini 5 kg ditambah dengan 3 ya. Berarti 40 dikurangi 6 34 ya. 34 dikurangi 30 berarti tinggal 4. 4/8 alias setengah ya, meter per sekon kuat ya. Oke, jadi percepatan sistem ini adalah setengah meter per sekon kuadrat. Nah, yang kedua yang dicari apa? Tegangan tali. Nah, untuk mendapatkan tegangan tali kita bisa meninjau salah satu benda saja ya. Oke, kita tinjau. Boleh yang ini, yang di bidang miring, boleh yang sebelah kiri ya. Tapi yang paling mudah kalau kita tinjau yang paling kiri ini ya. Tinjau M3 kg ya, tinjau benda bermasa 3 kg. Nah, maka gunakan kembali hukum Newton sigma F sama dengan M kali A. Pada benda 3 kg yang bekerja 2 gaya saja, T dan 30. Karena gerakan percepatannya ke atas ya, sini ya. Maka yang salah dengan percepatan kita ambil yang positif. Berarti T dikurangi dengan 30. Sama dengan masanya adalah 3 dikali percepatannya setengah. 3 dikali setengah kan berapa ini? 3/2 atau 1,5 ya? 1,5. Nanti satuannya belakangan ya. Jadi kita dapatkan berarti T sama dengan berapa? 30 ditambah 1,5. 31,5 Newton. Oke, baiklah. Ini adalah solusi dari ujian yang pertama. Ya. Oke, semoga hasilnya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.